Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Permata dengan NIM 8783887666. Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Kalau dipikir-pikir, pendidikan itu sebenarnya bukan sekedar kegiatan mengajar di kelas. Di dalamnya ada banyak pertanyaan mendasar, seperti apa tujuan manusia belajar, apa yang dianggap benar dalam pendidikan, sampai nilai apa yang ingin dibentuk. Nah, di sini filsafat ilmu punya peran penting seperti pengawas yang membuat ilmu pendidikan tidak berjalan sembarangan. Dari sisi eksistensi, filsafat ilmu membantu pendidikan memahami dirinya sendiri sebagai ilmu. Bukan hanya pengalaman praktik, tetapi memiliki objek kajian yang jelas. Misalnya, ketika ada metode pembelajaran baru yang dianggap efektif, filsafat ilmu mendorong pertanyaan seperti apa dasar teorinya, bagaimana pembuktiannya, apakah hasilnya bisa diuji kembali. Jadi pendidikan tidak mudah terjebak pada tren atau asumsi semata. Yang menurut saya paling penting justru sisi nilainya. Pendidikan selalu berkaitan dengan manusia, sehingga tidak mungkin netral sepenuhnya. Filsafat ilmu membantu menjaga agar pendidikan tetap berorientasi. Jadi pendidikan bukan hanya menghasilkan orang pintar, tetapi juga manusia yang memiliki arah dan tanggung jawab sosial. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan pendidikan dan filsafat ilmu sebenarnya saling mempengaruhi. Filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih terarah, tetapi pendidikan yang bermakna juga ikut memperkaya filsafat ilmu. Artinya, praktik pendidikan yang berkembang di masyarakat akan memancing lahirnya refleksi filsafat ilmu yang baru. Pendidikan yang bermakna juga membuat filsafat ilmu tidak berhenti menjadi teori abstrak. Ia terus hidup karena berhadapan langsung dengan realitas manusia yang berubah-ubah. Selain itu, pendidikan yang bernilai membuat perkembangan ilmu tidak kehilangan arah. Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat kadang membuat manusia terlalu fokus pada efisiensi dan hasil. Pendidikan hadir mengingatkan bahwa ilmu seharusnya membawa manfaat bagi kehidupan manusia, bukan sekedar kemajuan teknologi semata. 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Menurut saya, istilah pisau analisis cocok karena filsafat ilmu membantu membedah persoalan bagian penting, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya seperti alat untuk melihat masalah dari sudut yang berbeda. Ontologi berkaitan dengan hakikat sesuatu. Dalam pendidikan, ontologi membuat kita bertanya, sebenarnya apa hakikat pendidikan? Apakah peserta didik hanya objek yang menerima ilmu atau manusia yang harus dikembangkan potensinya? Pertanyaan seperti ini penting karena akan mempengaruhi cara guru mengajar. Epistemologi berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan. Sedangkan aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu dalam pendidikan. Aksiologi mempertanyakan untuk apa ilmu diajarkan, misalnya apakah pendidikan hanya bertujuan mencari pekerjaan atau juga membentuk karakter dan tanggung jawab sosial. Pertanyaan aksiologi ini sangat terasa sekarang ketika banyak orang menilai pendidikan terlalu fokus pada nilai angka dibanding moral. Karena tiga aspek itu, filsafat ilmu mampu melihat persoalan pendidikan secara lebih utuh.
Ia tidak hanya membahas bagaimana cara mengajar, tetapi juga mengapa harus diajarkan dan apa dampaknya bagi manusia. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Kalau dilihat dalam praktik nyata, sebenarnya filsafat ilmu cukup sering diterapkan, hanya saja kadang tidak disadari. Contoh dalam kebijakan pendidikan bisa dilihat pada perubahan kurikulum. Kurikulum sekarang lebih menekankan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecah masalah. Dalam proses pembelajaran juga terlihat, misalnya guru tidak lagi hanya ceramah terus-menerus, tetapi memakai diskusi kelompok, project basic learning, atau studi khusus. Secara filosofis, metode ini lahir dari pandangan bahwa belajar paling efektif terjadi ketika siswa mengalami dan menemukan sendiri pengetahuannya. Contoh lain terlihat pada pendidikan karakter. Sekolah sekarang tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga mencoba menanamkan disiplin, empati, kejujuran, dan tanggung jawab. Bahkan ketika sekolah menerapkan teknologi digital dalam pembelajaran, filsafat ilmu tetap diperlukan. Guru perlu mempertimbangkan bukan hanya apakah teknologi itu canggih, tetapi apakah benar-benar membantu perkembangan siswa, apakah penggunaannya etis, dan apakah tidak mengurangi interaksi manusia dalam belajar. Jadi menurut saya filsafat itu yang jauh dari dunia pendidikan. Ia justru bekerja di balik banyak keputusan pendidikan, mulai dari tujuan belajar, cara mengajar, sampai nilai apa yang ingin dibangun dalam diri peserta didik. Demikian penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang kurang tepat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.